Halo Polo-Polo, thank you ya udah klik video ini. Gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat ya, dan semoga urusannya dilancarkan lah. Ada yang pernah dengar nggak secara kota Jombang? Kenapa sih kok diberi nama Jombang? Dan kenapa sih Jombang itu kok sering disebut juga kota santri? Yuk, mari kita bahas yuk. Disclaimer ya, aku di sini itu hanya sebagai orang yang ingin menceritakan sejarah kota Jombang. Aku tahu ini dari sumber referensi dari beberapa artikel yang aku baca. Sejarah kota Jombang. Pada masa kerajaan Majapahit, wilayah Kabupaten Jombang saat ini merupakan gerbang Majapahit. Gapura Barat adalah desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, sedangkan Gapura Selatan adalah desa Ngerimbi, Kecamatan Bareng. Maka dari itu, di Jombang itu banyak banget desa yang berawal dengan kata Mojo, kayak Mojo Agung, Mojo Warno, Mojo Jejer, Mojo Tengah, Mojo Trisno, Mojo Ngapit, Mojo Kuripan, dan sebagainya. Jadi banyak banget di Jombang sana kata desa yang awalnya hurufnya Mojo-Mojo gitu deh. Salah satu peninggalan Majapahit di Jombang adalah Candi Arimbi di Kecamatan Bareng. Akibat runtuhnya kerajaan Majapahit, agama Islam jadi semakin berkembang. Jombang kemudian menjadi bagian dari kerajaan Mataram Islam pasca perjanjian Giyanti wilayah Jombang. FYI, isi perjanjian Giyanti itu ada plus minusnya juga, gak hanya tentang enaknya saja ya. Dibuat tanggal 13 Februari 1755 yang isi perjanjiannya adalah pembagian wilayah kekuasaan Mataram. Kasunanan Surakarta dipimpin oleh Sunan Pakubuwono III, sedangkan Kesultanan Ngayogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi, yang kemudian itu bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Terus yang kedua, pengakuan VOC atas kedua kerajaan baru. Yang ketiga, kewajiban kedua kerajaan membayar upeti kepada VOC. Terus dampak dari perjanjian ini tuh ada positifnya dan minusnya. Positifnya itu menstabilkan situasi politik di Jawa Tengah, karena di Mataram dulu sering ada konflik internal gitulah. Terus negatifnya itu melemahkan kekuatan kerajaan Mataram dan memperkuat pengaruh VOC. Pasca perjanjian Giyanti, wilayah Jombang menjadi bagian dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Seiring dengan melemahnya pengaruh Mataram dan kemudian keduanya pecah, Yogyakarta dan Surakarta, Kompeni Belanda menjadikan Jombang sebagai bagian dari wilayah VOC pada akhir abad ke-18, yang kemudian menjadi bagian dari Hindia Belanda pada awal abad ke-19. Hal ini nih dipicu setelah Perang Jawa yang begitu menguras kas penjajah. Untuk itu pada 1830, wilayah mancanegara Surakarta dan Yogyakarta dirampas oleh Belanda, sehingga Jombang menjadi langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda nih. Singkat cerita, Gubernur Jenderal Belanda mengeluarkan surat keputusan mengenai pemisahan Afdeling Mojokerto pada 20 Maret 1881. Keputusan tersebut berisikan perintah pembagian menjadi dua Afdeling, yakni Mojokerto dan Jombang. Pada saat itu Jombang masih berada di wilayah yang sama dengan Mojokerto. Hingga pada 20 Maret 1881, Gubernur Jenderal memberi keputusan agar Jombang memiliki pemerintahan sendiri. Dalam keputusan tersebut, Afdeling Jombang tersebar di 3 distrik, yakni Ploso, Mojoagung, dan Bareng. 7 bulan berselang, tepatnya 23 Oktober 1910, usulan pemisahan menjadi 2 Afdeling disetujui pemerintah dalam negeri melalui Lembaran Negara Hindia Belanda nomor 553. Persetujuan ditandai dengan ditunjuknya Raden Adipati Aryo Surodiningrat Kanjeng Sepuh sebagai Bupati pertama Jombang yang menjabat pada tahun 1910 sampai 1930. Asal usul nama kota Jombang. Kalian tahu nggak nama kota Jombang itu berasal dari mana? Menurut dari sumber yang aku baca, Jombang itu berasal dari kata bahasa Jawa, ijo dan abang. Ijo itu artinya hijau, abang itu artinya merah. Bila disingkat dan digabung jadinya Jombang. Kira-kira gitu ya. Dikisahkan kalau hijau atau ijo itu melambangkan para santri,
dan merah atau abang itu melambangkan para kaum kejawen. Kedua kaum berikut dijadikan filosofi penamaan kata Jombang. Meskipun kedua berbeda, tetapi mereka itu bisa hidup rukun berdampingan. Hal ini juga terbukti dengan munculnya pondok pesantren Islam, tapi masih ada atau bercampur dengan budaya kejawen. Jadi Islam yang bercampur dengan budaya kejawen. Kisahkan juga nih dengan kisahnya permusuhan Kebu Cicak dan Surontanu. Setelah meredupnya pemerintahan Mojopahit, kondisi di daerah Jombang tidak kondusif bolo. Terdapat banyak kekacauan dan kerusuhan di sana. Salah satu dengan munculnya Surontanu sebagai penjahat sakti mandraguna yang sangat ditakuti masyarakat. Berdasarkan dari cerita beberapa sumber wilayah Jombang adalah tempat pertempuran antara Kebu Cicak dan Surontanu. Masalah muncul ketika banteng peliharaan Surontanu diduga adalah siluman yang menyebabkan penyakit aneh. Penyakit itu menimbulkan pagebluk, atau kalau diartiin di dalam bahasa Indonesia itu pagebluk adalah penyakit atau wabah yang menyebar dengan cepat dan luas yang dapat membuat orang sakit atau meninggal secara massal. Ngeri juga ya. Penderita yang menderita sakit di siang hari, maka malamnya akan meninggal. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk memusnahkan pagebluk atau wabah itu, diutuslah nih Kebu Cicak. Kenapa diberi nama Kebu Cicak? Karena memang fisiknya atau kepalanya seperti kerbau dan badannya manusia. Ngeri juga ya kalau zaman sekarang ada yang kayak begitu. Kebu Cicak dikutuk oleh orang tuanya karena durhaka kepada orang tuanya, sehingga ia harus berpindah-pindah tempat dan kemudian bertemu dengan kiai, kemudian membuatnya bertobat. Kiai tersebut menyuruh Kebu Cicak untuk menggunakan kekuatannya yang sangat dahsyat nih untuk melawan Surontanu demi mengakhiri penderitaan warga tersebut. Setelah perintah tersebut, Kebu Cicak langsung pergi untuk melawan Surontanu. Pertarungannya itu berlangsung sangat sengit, sehingga memakan waktu yang lama, berhari-hari, hingga kekuatan tersebut menimbulkan cahaya yang berwarna hijau atau hijau dan merah atau abang, kemudian disingkat Jombang. Kurang lebih kayak gitulah ceritanya Polo. Kenapa kok diberi nama Jombang? Kenapa Jombang kok disebut kota santri? Apakah di kota lain nggak ada santrinya Polo? Kok sampai Jombang disebut kota santri? Jadi gini, di Jombang itu lembaga institusi pendidikan Islam atau disebut pondok pesantrennya itu sangat banyak Polo. Bahkan ada nih yang mengatakan kalau Jombang itu pusatnya pondok pesantren di Jawa, karena seluruh pendiri pondok pesantren itu dulunya pernah berguru atau mondok di Jombang. Jumlah pondok di sana mencapai ratusan bahkan ribuan santri yang berbagai kota banyak menimba ilmu di sana. Dan itu juga yang menambah identitas kalau Jombang ini disebut kota santri. Beberapa pondok pesantren yang sangat besar dan sudah terkenal namanya adalah Pondok Pesantren Tebu Ireng, Bahrul Ulum, Mabaul Arif, dan banyak pondok lainnya juga. Jumlah pondok pesantren yang udah kecatat 441 lembaga per tahun 2023 ini. Banyak tokoh yang dilahirkan di Jombang, salah satunya yaitu Presiden keempat RI kita nih, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang biasa dikenal sebutan Gus Dur lah. Terus pahlawan nasional juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Terus budayawan MH Ainun Najib atau populernya dipanggil Cak Nun. Dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya yang gak saya sebut. Oke Bolo, sampailah kita di akhir video tentang pembahasan sejarah kota Jombang, asal-usul nama Jombang. Terima kasih nih buat kalian yang udah nonton Bolo. Maaf ya Bolo, saya jarang upload karena saya yang ngurus channel ini cuman saya aja, gak ada tim. Dan saya juga buat konten untuk mengisi waktu kosong setelah kesibukan kerja saya. Maaf kalau channel YouTube saya sangat biasa atau cenderung jelek ya Bolo ya. Mohon masukan atau kritik channel ini supaya bisa berkembang jadi lebih baik lagi ya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Makasih ya Bolo. Goodbye.